Halo semuanya, para manusia berjiwa mulia dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua ini. Tempatnya bahas alur cerita anime terbaik, terseru, terbaru, dan terlengkap. Kali ini cuy, kita akan ngebahas anime yang berjudul Oda Nobuna no Yabou. Nah, siapa nih di sini yang demen banget sama anime bergenre komedi, historical, ataupun romance? Mimin yakin lah, pasti banyak banget jumlahnya. Kali ini cuy, kita akan menceritakan seorang siswa SMA biasa yang seperti kebanyakan siswa lainnya. Suatu hari, tiba-tiba dia mendapatkan dirinya yang berada di tengah-tengah medan perang di zaman Sengoku. Sagara yang nyawanya terancam diselamatkan oleh Toyotomi Hideyoshi, meskipun harus mengorbankan nyawanya. Untuk mencegah kekacauan sejarah akibat kematian Hideyoshi, dia bertekad untuk menggantikan peran Hideyoshi. Berbeda dengan peristiwa sejarah zaman Sengoku yang diketahui selama ini ternyata di masa lampau tidak ada keberadaan Oda Nobunaga. Alhasil, sebagai gantinya, Sagara bertemu dengan kepala klan Oda yang ternyata seorang gadis cantik yang menjabat sebagai daimyo. Sagara pun mulai menjadi pengikutnya dan dijuluki sebagai Saru. Bersama dengan Nobuna, dia berharap dapat menjadi pembimbing agar sejarah berjalan sebagaimana mestinya. Tentunya, Sagara juga ingin kembali ke dunia yang sebenarnya. Nah, kalau kalian udah penasaran cuy dengan seperti apa inti ceritanya, mari simak selanjutnya. Cerita di awal diperlihatkan seorang pria bernama Sagara Yoshiharu yang mendadak berada di zaman kuno. Sontak saja Sagara syok mengapa situasi dan keadaan sekitar berubah menjadi era peperangan. Nampaknya seorang pria bernama Kouchi terkapar di tanah karena serangan tembakan. Oleh karena itulah, Kouchi ditolong oleh Sagara, namun nyawa Kouchi sudah tidak tertolong lagi. Di kesempatan itulah, Kouchi berkata Sagara harus meneruskan mimpinya, yaitu mengatur Jepang dan membuat istana yang megah, bahkan harus dikelilingi wanita cantik. Setelah memberikan warisan impian, Kouchi pun tewas. Akan tetapi, Sagara masih kepo tentang nama dan pekerja Kouchi. Hal tersebut membuat Sagara menjadi semangat dan segera beraksi. Hanya saja, Sagara heran begitu banyak terjadi penyerangan, dia segera menolong seorang wanita cantik. Di kesempatan itulah, Sagara beraksi, dia menutupi wanita yang bernama Oda Nobunaga agar tidak diserang. Sebab Sagara belum menyadari kalau Nobunaga yang diidolakannya pada game ternyata adalah cewek. Padahal pada buku sejarah juga ada, tetapi Sagara masih belum mengerti dengan zaman yang didatanginya itu. Alhasil Sagara mengeluarkan HP-nya untuk membunyikan dering peperangan. Hal tersebut membuat para prajurit kaget, mereka tidak menyangka di dalam HP terdapat pasukan prajurit. Sehingga Sagara mengerti orang zaman kuno mustahil mengerti HP. Namun sialnya, HP Sagara malah mati karena lowbat. Kemudian para pasukan Nobuna muncul, mereka menyerang para prajurit tadi agar Nobuna terlindungi. Setelahnya, Nobuna menyadari kedekatan mereka sehingga Nobuna marah. Sebab Sagara terlalu mendekat ke arah Nobuna. Langsung saja Nobuna menendang Sagara hingga kecampak. Lalu Sagara dibawa ke kediaman Nobuna untuk diinterogasi. Setelahnya Sagara dibawa ke tempat penginapan yang akan ditempati Sagara. Oleh karena itulah, Sagara kaget. Penginapan sungguh kumuh, tapi tetap saja Sagara sudah biasa. Bahkan si pemilik penginapan menyadari Sagara mampu menikah dengan putrinya dan melanjutkan penginapan. Tapi Sagara malah heran dengan ucapan si bapak. Kemudian terjadilah sesuatu sehingga Sagara pun keluar. Ternyata pelayannya ini yang akan menjaganya muncul, si wanita bernama Hachi. Oleh karena itulah, Sagara dan Hachi pasti melanjutkan mimpi dari Kouchi. Sebab Kouchi juga ternyata adalah tuan yang dijaga oleh Hachi. Kemudian Sagara menghadap ke Nobunaga dan Nobunaga menyuruh Sagara segera menceritakan tentang dirinya.
Lantas Sagara mengetahui Nobuna ini akan pergi bertemu dengan pemimpin Provinsi Mona. Sehingga Sagara memperkenalkan dirinya terlebih dahulu sebelum memberikan saran. Lalu Sagara menginfokan dia adalah manusia yang berasal dari masa depan. Kemudian Sagara menceritakan tempat pertemuan Nobunaga dengan pemimpin Mona yang bernama Dousan. Alhasil Nobuna tidak percaya mustahil Sagara mengetahuinya. Namun ketika prajurit menginfokan lokasi pertemuan Nobuna di kediaman Dousan, dia menjadi kaget. Sebab Sagara mengetahui lokasinya dengan benar. Langsung saja Nobuna membawa Sagara ikut karena Sagara akan dijadikan sebagai pelayan atau penjaga sepatu Nobuna. Bahkan Sagara dikatai manusia monyet, tapi Sagara santai saja melihat orang zaman kuno mengejeknya. Kemudian Sagara dan yang lainnya berada di perjalanan. Sehingga Sagara meminta Nobuna memerintahkan kepada anggota untuk menghidupkan senapan. Walaupun heran, tapi Nobuna tetap melakukan perkataan dari Sagara karena Sagara mengetahui masa depan. Ketika sampai, Nobuna menggantikan pakaian menjadi baju adat Jepang. Oleh karena itulah, Nobuna tampil sopan dan cantik. Di kesempatan itulah Nobuna dan Dousan saling adu argumen. Sehingga Nobuna ingin mengambil alih mimpi dari Dousan untuk mewujudkan pemerintahan yang besar. Hanya saja Dousan tidak mengizinkan Nobuna yang sembarangan. Lalu Sagara mengatakan dia ingin menjelaskan sesuatu. Namun Sagara malah diserang karena bersikap lancang. Kemudian Sagara mengatakan dia mengetahui isi pikiran dari Dousan. Apalagi Dousan berpikir mustahil anaknya bisa mengalahkan Nobuna. Sehingga Sagara yakin Dousan pasti tetap memberikan kepemimpinannya kepada Nobuna. Bahkan Sagara menceritakan banyak hal tentang perdamaian yang akan diciptakan Nobuna bersama dengan Dousan. Alhasil mereka mempercayai Sagara dan mendengarkan saran dari Sagara. Lalu Nobuna dan yang lainnya bergegas untuk kembali. Nampaknya Nobuna dan Sagara tidak akur, mereka selalu bertengkar seperti orang yang aneh. Selanjutnya Shin berada di kediaman penginapan Sagara. Nampaknya Sagara ditemani oleh Maeda dan Nene, rekan yang akan terus menemani Sagara. Lantas Sagara diberikan makan daun okogi sebagai hidangan setiap hari. Sehingga Sagara kesal mengapa dia harus memakan dedaunan seperti kambing. Akan tetapi Maeda menjawab daun okogi ditanam di halaman sehingga Sagara bisa memakannya setiap hari. Kemudian Sagara syok mengapa Maeda merekomendasikan makanan daun kepadanya. Sehingga Sagara menyadari setelah diberitahu bahwa makanan lezat bisa disantap jika berada di pangkat yang tinggi. Alhasil Sagara heran ternyata siapapun yang berpangkat tinggi maka bisa merasakan makanan maknyus. Oleh karena itulah Sagara membayangkan Katsu menteri sekaligus orang kepercayaan dari Nobuna. Langsung saja Sagara mengatakan pantas saja Katsu memiliki dada yang fantastis akibat menyantap hidangan lezat setiap hari. Hal tersebut membuat Maeda kesal karena Sagara membahas soal dada. Sehingga Maeda menghajar Sagara agar berhenti memikirkan dada orang lain. Lantas Sagara kaget tiba-tiba orang yang dibicarakan auto muncul. Sehingga Katsu segera membawa Sagara pergi untuk menjalankan pekerjaan. Kemudian Sagara dan Katsu bergegas keluar, mereka berada di pasar. Hanya saja Maeda kepo, dia terus mengikuti Sagara karena ingin mengawasinya. Akan tetapi Katsu pasrah, dia membiarkan Maeda ikut. Kemudian Sagara memarahi Maeda dan menyuruhnya untuk pulang. Apalagi Sagara akan menghabiskan waktu bersama wanita berdada fantastis. Hal tersebut tidak dapat disiakan oleh Sagara. Lantas Sagara disapa oleh Oda, adiknya Nobuna. Langsung saja Oda menghina dan mengolok-olok pelayan dari kakaknya. Sehingga Sagara marah, Oda sembarangan menyebutkan nama bodoh itu. Alhasil Oda menjawab memang benar adanya kalau Nobuna bodoh.
karena semua orang membencinya, bahkan ibu mereka sampai tidak mau mengobrol dengan Nobuna. Apalagi tingkah Nobuna yang temperamental membuat semuanya malas bercakap dengan Nobuna. Hanya saja Sagara marah, dia tidak terima Nobuna diolok-olok oleh Oda. Sehingga Sagara pun muncul memukul kepala Oda yang bersikap tidak sopan. Hanya saja Katsu harus menghentikan Sagara, dia tidak mau Sagara mengacau. Sebab Oda bisa memanfaatkan situasi untuk menggulingkan Sagara. Apalagi Oda ingin membuat peperangan dengan sang kakak dan merebut kembali haknya. Dikarenakan posisi Oda telah direbut oleh Nobuna, sehingga Oda pun mengkesal. Hanya saja perebutan itu tidak sepenuhnya benar, Nobuna hanya menjalankan tugasnya. Bahkan Nobuna memiliki kepemimpinan yang pantas berbeda dengan Oda yang masih bocah. Langsung saja Sagara bertanya kepada Oda apa yang akan dibuat Oda sebagai seorang pemimpin. Hanya saja Oda kebingungan menjawab, dia malah asal-asalan. Namun Oda tahu otak licik Sagara yang menyukai para wanita cantik. Sehingga Oda mengatakan akan membawa para wanita cantik ke pemerintahan. Sontak saja Sagara syok, ternyata Oda punya ide yang sama seperti Sagara. Akan tetapi Sagara tetap menantang karena Oda bersalah. Makanya Sagara meminta agar Oda berhenti mengejek Nobuna. Dikarenakan Sagara telah memukul Oda tadi, dia akan dihukum. Sebab Oda marah besar, dia memanfaatkan Sagara sebagai bentuk peperangan. Sebab Sagara akan dipenggal kalau tidak mampu menyelesaikan misinya. Kemudian Sagara dimarahi habis-habisan oleh Nobuna karena bertindak bodoh. Padahal Oda adalah musuh yang bisa menjatuhkan Nobuna dan para pelayan Nobuna. Sehingga Sagara telah masuk di perangkap si bocah. Kemudian Sagara berpikir caranya agar dia bisa menang. Setelahnya Sagara dan Maeda dan para anggota yang melindungi Sagara beraksi. Langsung saja Sagara mengatakan kepada Maeda dan kawan-kawan tentang strateginya. Bahkan Sagara akan menjual produk ke berbagai tempat yang pas. Namun tentunya Sagara sudah tahu tempat yang akan dipasoknya seperti apa. Awalnya Maeda dan kawan-kawan tidak percaya dengan ide dari Sagara. Tapi kenyataannya semuanya dijual ke Sagara laku keras. Sontak saja Sagara dan kawan-kawan kaget, uang yang didapat malah lebih meningkat drastis. Sehingga Maeda dan yang lainnya melanjutkan misi pengantaran dan proses kembalinya keuntungan. Akan tetapi di perjalanan mereka malah dihadang oleh pasukan Oda untuk menghentikan Sagara menang. Di sisi lain Sagara dan Nobuna mengobrol sehingga Nobuna mengetes kepintaran Sagara, akan tetapi Sagara malah jauh lebih pintar menjawab segala pertanyaan. Hal tersebut membuat Nobuna takjub, tapi dia harus memenggal kepala Sagara. Apalagi Nobuna yakin misi yang dijalankan Sagara ini pasti gagal. Hanya saja Sagara meyakinkan Nobuna agar tidak melakukan hal yang salah. Sehingga Sagara mulai menenangkan Nobuna yang telah overthinking tentang banyak hal. Tidak lama kemudian pasukan Maeda dan kawan-kawan pulang. Mereka berhasil lolos dari anggota Oda. Sehingga Oda akan disidang karena melakukan tindak kejahatan. Akhirnya Sagara berhasil, dia menyelesaikan misi penjualan yang mustahil dilakukan oleh orang lain. Sehingga Sagara menghentikan Nobuna yang akan memenggal sang adik. Apalagi Oda melakukan kesalahan dan banyak tindak kejahatan. Akan tetapi Sagara menghentikan aksi Nobuna dan menenangkan mereka. Oleh karena itulah Oda tidak jadi dibunuh atas andil yang diambil oleh Sagara demi menghentikan peperangan saudara tersebut. Sehingga Oda dan yang lainnya mengakui pemerintahan yang dipimpin oleh Nobuna. Setelahnya Sagara mengobrol dengan Nobuna empat mata. Di kesempatan itulah Sagara melakukan sumpah sebagai pengikut setia Nobuna. Dan Nobuna menerimanya dengan senang hati karena perjuangan dari Sagara.
Selanjutnya scene berada di medan peperangan antara Provinsi Mano melawan Imagawa yang tentunya dipimpin oleh Yoshitatsu. Lantas Dosan menyadari semua pihak dari Mano berkhianat dan menjadi sekutu dari musuh. Hal tersebut membuat Dosan pasrah dengan kekalahannya. Namun Dosan tetap akan menjaga nama baiknya dengan melawan penyerangan meskipun di ujung kematian. Kemudian Dosan bergumam pada para anggota keluarga mereka sendiri karena telah melenceng dan membelot. Sehingga Dosan sadar semua ini akibat dari perbuatan sang ayah dahulu. Langsung saja Dosan memerintahkan pasukannya untuk ikut membalas serangan. Meskipun dihabisi oleh wilayah besar, Dosan tidak peduli. Dia tetap menjaga nama baiknya demi Mano. Sedangkan di sisi lain, Sagara dan kawan-kawan berkumpul di ruangan membahas soal Mano. Lantas Hachi alias penjaga Sagara menginfokan soal Mano. Mendengar kehancuran Mano membuat Nobuna syok. Sebab di sana ada Dosan, orang yang berdampak pada kehidupan Nobuna. Hal tersebut membuat Nobuna sedih dan tidak mungkin membiarkan sekutunya mati dan hancur di tangan musuh. Akan tetapi Nobuna masih belum memiliki ide yang tepat untuk menghabisi musuh. Dikarenakan belum menemukan solusi, Nobuna memutuskan pergi. Namun Nobuna tidak dapat menahan tangisan atas kekhawatiran yang dialaminya. Sedangkan Sagara juga ikutan sedih karena bosnya lagi galau. Sehingga acara bertengkar mereka ditunda sampai permasalahan selesai. Di sisi lain, klan kepala Asahi bernama Asahi lagi dalam perjalanan ke Owari. Faktanya, Asahi merupakan penguasa muda dari Oumi. Alhasil, Asahi datang dan melakukan kontribusi dalam perang. Namun Asahi ingin memanfaatkan situasi dengan mengajak Owari bekerja sama. Tidak lama Asahi telah tiba di Owari, dia telah menyapa Nobuna. Hal tersebut membuat Nobuna terkaget dengan kedatangan Asahi. Langsung saja Asahi memperkenalkan dirinya di hadapan Nobuna. Kemudian Asahi mengajak Nobuna untuk bekerja sama dengannya. Apalagi Asahi yakin Nobuna pasti ingin menyelamatkan Dosan. Oleh sebab itulah, Nobuna harus memiliki relasi besar demi menggabungkan kekuatan melawan Imagawa. Oleh sebab itulah, Nobuna harus menerima lamaran dari Asahi. Sebab Asahi yakin Nobuna menguntungkan baginya. Sontak saja Nobuna syok, dia mengira Asahi menyukainya. Lantas Asahi mengatakan dengan jelas dia hanya akan melakukan pernikahan politik, bukan pernikahan cinta. Sontak saja Nobuna syok, dia tidak menyangka Asahi sejahat itu. Alhasil Nobuna menjadi kesal, sedangkan Sagara malah ikutan marah. Apalagi wanita yang dihargainya ini dipermalukan. Oleh karena itulah, Sagara menentang pernikahan mereka. Hanya saja Asahi menyimpulkan bahwa Sagara dan Nobuna memiliki hubungan. Lalu Niwa mengamuk, dia kesal karena dua sejoli itu selalu bertengkar. Makanya Niwa meminta mereka berhenti bertengkar dan menyelesaikan urusan rumah tangga di belakang saja. Mendengar ucapan Niwa, membuat Nobuna syok, dia menjauh dari Sagara. Sementara Asahi menyadari kedekatan Nobuna dan Sagara atas dasar cinta. Namun Asahi tetap akan menunggu keputusan dari Nobuna. Alhasil Nobuna dan kawan-kawan berdiskusi tentang penolakan lamaran Asahi. Oleh sebab itulah Asahi kembali berkunjung untuk menanyakan jawabannya. Hanya saja Nobuna menolak, apalagi Sagara juga ikutan menghentikan. Di kesempatan itulah Sagara beraksi, dia menantang pernikahan Nobuna dan Asahi. Kemudian Asahi memilih pergi, dia akan mengibarkan bendera perang. Sementara Sagara dan kawan-kawan malah senang atas kepergian Asahi. Namun mereka masih bingung dengan rencana perang. Tidak lama Mitsu muncul, dia menginfokan kabar soal Dosan. Sehingga Nobuna syok, Dosan memilih melanjutkan perang sendiri. Ketika Nobuna akan mengirimkan pasukan, dia dihentikan oleh Katsu. Hal tersebut membuat Nobuna pingsan, lalu Sagara ingin beraksi.
Langsung saja Sagara bergegas pergi untuk menjemput Dosan bersamanya. Tidak lama Nobuna bangun, dia tidak menyangka Sagara pergi ke Mano menyelamatkan Dosan. Kemudian Sagara dan kawan-kawan telah tiba di lokasi. Dia segera menjemput Dosan. Awalnya banyak perbincangan, tapi akhirnya Dosan ikut bersama Sagara. Langsung saja mereka melancarkan serangan agar pasukan musuh tidak menangkap mereka. Meski berlari, Yohitatsu tidak akan membiarkan Dosan lolos. Hanya saja mereka berhasil, Dosan pergi bersama Sagara. Di perjalanan Sagara bertemu dengan Nobuna yang menyusul. Hal tersebut membuat Nobuna marah, dia menampar Sagara yang pergi seenaknya. Bahkan Nobuna nangis karena khawatir. Makanya Sagara pasrah saja ditampar dan dimarahi Nobuna. Tidak lama kemudian pasukan menginfokan bahwa musuh telah meluncurkan ribuan pasukan untuk menyerang. Selanjutnya Shin berada di kamp pertahanan Owari. Lantas pasukan Nobuna telah bersiap melakukan perintah dari Nobuna. Sedangkan Sagara lagi memikirkan cara untuk mengalahkan Imagawa. Oleh karena itulah, Sagara bersantai sambil mengatur strategi untuk menang. Sedangkan Nobuna juga memikirkan hal yang sama. Oleh karena itulah, Nobuna merasa galau atas peperangan yang terjadi. Sebab Nobuna tidak yakin wilayah Owari yang dipimpinnya dapat mengalahkan Imagawa. Hanya saja Sagara menyaut, dia berkata kalau Nobuna pasti menang melawan Imagawa. Sehingga Sagara yakin dengan ucapan yang diutarakannya. Sementara Nobuna malah kesal mendengar bualan dari Sagara. Langsung saja Nobuna mengatakan dia akan memecat Sagara. Sontak saja Sagara syok mendengar ucapan dari Nobuna. Lalu Nobuna menjelaskan kemarin Sagara telah bertindak sesukanya meninggalkan wilayah. Sehingga Nobuna masih marah dan akan mengeluarkan Sagara di dalam tim. Alhasil Sagara pasrah dengan ucapan Nobuna, dia harus tetap menjalankan misi. Langsung saja Sagara dan kawan-kawan beraksi, mereka segera pergi menuju penginapan bertemu dengan Imagawa langsung. Di perjalanan Sagara beraksi, para anggota Sagara bertemu dengan anggota Oda. Sehingga Oda membawa para pasukan wanita cantik. Sontak saja Sagara syok, dia merasa kalah dikelilingi wanita cantik. Setelahnya Sagara dan kawan-kawan beraksi, mereka telah menemukan penginapan Imagawa. Hanya saja di lokasi, Sagara malah diserang oleh ninja kiriman Imagawa. Oleh sebab itulah, Hachi ninja pribadi Sagara beraksi melindungi sang tuan. Akan tetapi, Sagara terus diserang, dia mendapatkan luka di tangannya. Kemudian Sagara beraksi, dia mengatakan kalau Nobuna pasti menang jika beraliansi dengan Imagawa. Mendengar ramalan yang diucapkan Sagara membuat ninja ngeri. Tapi tetap saja dia akan kembali menyerang Sagara nantinya. Sementara Sagara bergerak kembali ke rumah Owari menginfokan lokasi Imagawa. Ketika sampai, Sagara bertemu dengan Nobuna dan menginfokan segalanya. Alhasil Sagara berhasil, dia memeluk Nobuna dan menceritakan tentang kejadian. Kemudian Nobuna menenangkan Sagara, dia akan mendengarkan perkataan Sagara. Keesokan harinya, Sagara dan yang lainnya beraksi. Nobuna menggerakkan pasukannya menuju ke penginapan Imagawa untuk menyerang Imagawa langsung. Alhasil mereka melancarkan aksi Sagara menuju lokasi. Langsung saja Sagara pergi dengan Katsu, mereka menghadap ke Imagawa. Langsung saja Imagawa dikepung oleh Katsu, tapi Sagara menghentikan. Namun Sagara malah asal pegang, dia malah menyentuh dada Katsu. Sontak saja Katsu syok, dia tidak menyangka Sagara akan menyentuhnya. Di kesempatan itulah Sagara mengatakan kepada Imagawa agar Imagawa berhenti memulai perang. Bahkan Sagara menyarankan banyak hal untuk Imagawa. Oleh karena itulah Imagawa mengikuti kemauan dari Sagara. Alhasil peperangan antara Imagawa dan wilayah lain berhenti. Setelahnya Sagara bertemu dengan Nobuna, dia minta diberikan hadiah.
Hanya saja Sagara malah dihajar karena Katsu mengadu kejadian yang menimpanya. Hal tersebut membuat Nobuna kesal dan mengejar Sagara seperti biasanya. Mereka terus saja bertengkar. Selanjutnya Shin berada di hutan. Nobuna dan kawan-kawan sedang bersantai sambil makan camilan, sehingga acara formalnya ditutup. Nobuna saling adu bacotan dengan Sagara, sehingga Sagara mengatakan dia sudah tahu rencana yang dilakukan Nobuna. Sebab Nobuna menyogok staf lainnya dengan makanan lezat. Sedangkan Sagara ingin mendapatkan hadiah yang lebih istimewa lagi. Oleh karena itulah, Sagara beraksi meminta Nobuna memberikan Sagara seorang wanita. Sebab Sagara ingin melihat seorang wanita yang cantik di Jepang. Oleh karena itulah, Sagara memaksa Nobuna untuk memberikan seorang wanita. Kemudian Sagara dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan pulang. Namun perjalanan yang ditempuh begitu sulit sehingga mereka bingung. Hanya saja Sagara memiliki ide untuk keluar dari kabut yang menutupi segalanya. Dikarenakan Sagara banyak main game, dia mengetahui cara kabur lewat lokasi berbahaya. Akhirnya Sagara dan kawan-kawan senang mereka dapat melanjutkan perjalanan. Kemudian Sagara melancarkan aksinya, dia mengingatkan lagi agar Nobuna menyiapkan wanita cantik. Tidak lama kemudian mereka telah pulang kembali. Lantas Sagara dan kawan-kawan berkumpul membahas perang. Sedangkan Dousan yakin kalau Sagara dan kawan-kawan bisa menghadapi situasi. Hanya saja butuh pemikiran yang tepat untuk memilih strategi pertarungan. Sehingga dibutuhkan perancang strategi pertarungan yang handal. Lantas Sagara meyakini dirinya bahwa usaha yang dilakukan pasti akan berhasil. Sementara Sagara dan kawan-kawan kedatangan tamu yaitu Asai. Di kesempatan itulah Asai lagi sibuk mengajak Nobuna untuk menikah. Sebab pasukan Mano pasti memberontak dan menyerang pasukan Nobuna. Sehingga Nobuna pasti kepepet dan akan menerima lamaran Asai. Lagi-lagi Sagara menghentikan, dia tidak mungkin membiarkan kejadian itu terjadi. Lalu Asai dan Sagara berada di tempat yang sama untuk memperjuangkan Nobuna. Sebab siapa yang menang dan mendapatkan hati pengatur strategi diperbolehkan mengambil Nobuna. Sehingga Asai dan Sagara beraksi, mereka harus menang agar salah satunya menikahi Nobuna. Kemudian Sagara melancarkan aksinya, tapi mereka malah dibuat kaget. Lantas Shinbei selaku perancang strategi memperlihatkan dirinya. Namun dia memberikan 4 roti yang akan dipilih Sagara dan Asai. Di antara kue ada yang beracun, siapa yang mampu mengambil kue yang benar, dialah pemenangnya. Langsung saja Sagara dan Asai beraksi. Namun semua roti malah penuh jebakan. Alhasil Hanbei berubah jadi serigala sehingga Hachi pun menyerang Hanbei. Akhirnya mereka menemukan Hanbei yang asli berada di lemari. Oleh karena itulah, Hanbei memperkenalkan dirinya. Ternyata Hanbei adalah seorang bocah kecil, lalu pria tadi hanyalah asisten pengganti yang bernama Zenki. Kemudian Sagara dan Asai merebutkan Hanbei. Namun Hanbei malah lebih dekat dengan Sagara, sehingga dia memilih Sagara. Setelahnya Sagara dan kawan-kawan bermaksud membawa Hanbei untuk pergi. Tapi Hanbei ditahan oleh Yoitatsu, keluarga dari Dousan. Faktanya Yoitatsu, pria yang kejam dalam masa kepemimpinannya. Alhasil Sagara melancarkan aksinya melakukan penyelamatan, sehingga Hanbei ikut dengan Sagara. Namun sialnya Hanbei dirangkap oleh Yoitatsu, tapi Sagara menyelamatkan. Kemudian di danau Hanbei dan Sagara mengobrol, mereka membahas soal banyak hal soal hari ini. Alhasil Sagara pergi menatap langit, dia senang Hanbei selamat. Kemudian Hanbei berkata dia tidak ingin menjadi anggota Nobuna, tapi Hanbei akan menjadi bawaan Sagara untuk selamanya. Hal tersebut membuat Sagara heran, si bocah terus ingin di dekat Sagara. Lalu Sagara mengatakan Nobuna merupakan orang spesial yang kepemimpinannya tidak mungkin digantikan. Akan tetapi, Sagara tidak bisa meninggalkan Nobuna karena Nobuna sangat membutuhkan Sagara sebagai rekan. Selanjutnya, Shin berada di ruangan pertemuan dengan Nobuna.
Lantas Nobuna senang mereka sudah punya strategi untuk membangun benteng di Tsunomata. Sehingga yang lainnya bertanya-tanya karena membangun benteng dalam sehari cukup mustahil. Hanya saja keputusan itu sudah bulat karena begitu banyak kesempatan menang jika mendengar Henbei. Alhasil Nobuna bertanya kepada Henbei tentang rencana pembuatan benteng. Alhasil Henbei menjawab itu merupakan ide yang sangat baik. Meskipun sulit, tapi membuat benteng adalah cara yang terbaik. Kemudian segera senang dia akan diutus dan mengambil andil besar dalam peperangan. Hanya saja Nobuna menolak, dia tidak ingin Sagara terlibat terlalu jauh. Apalagi Nobuna selalu khawatir dengan Sagara. Oleh sebab itulah Sagara tidak pernah dibiarkan sendirian maju. Sontak saja Sagara syok mendengar bahwa dia gagal lagi memimpin pasukan. Bahkan Sagara sangat ingin membangun benteng karena game yang dimainkannya. Sebab game yang disukai Sagara selalu membuat benteng saat berperang. Namun semua gagal karena Nobuna melarangnya. Akan tetapi Nobuna menyadari Henbei sedang ketakutan. Makanya Nobuna mendekatinya dan meminta Henbei bekerja sama untuknya saja. Namun Henbei menolak, dia tetap bersikeras ingin bersama Sagara. Oleh karena itulah, Nobuna berkata Henbei akan membantu Sagara dan Sagara akan menolong Nobuna. Sehingga rantai bantuan itu akan terus berlanjut. Di sisi yang lain, Yoitatsu sedang tertawa, dia tidak menyangka Owari begitu bodoh karena mau melawannya. Padahal banyak kemungkinan pasukan Owari akan kalah oleh Provinsi Mano. Sementara Dousan masih berada di lingkungan Nobuna. Hanya saja Yoshitatsu selaku anaknya malah memberontak dan ingin mengalahkan sang ayah. Oleh karena itulah, Sagara dan kawan-kawan mulai beraksi, mereka yakin pasukan musuh telah berangkat. Sehingga Sagara bergegas pergi bersama yang lain membuat benteng pertahanan. Langsung saja mereka beraksi, tapi melakukannya adalah hal yang sangat melelahkan. Nampak Sagara dan kawan-kawan berkumpul di benteng, mereka segera membuatnya ramai-ramai. Sepertinya malam ini pembangunan benteng akan dilangsungkan. Bahkan pekerja cukup kewalahan demi benteng yang harus dibangun. Kemudian Nobuna keluar dari Owari melakukan tugasnya. Sedangkan Sagara bersama dengan Henbei dan pasukannya di benteng. Lantas Sagara sudah tidak sabar dengan benteng yang akan jadi besoknya. Sementara para pasukan Yoshitatsu diserang habis-habisan, namun mereka tetap bersiaga. Akan tetapi, Yoshitatsu belum menyadari bahwa Owari dapat membuat benteng. Alhasil prajurit menginfokan benteng yang dibangun oleh Sagara. Sehingga Yoshitatsu syok, dia segera pergi dengan para anggota. Kemudian Yoshitatsu sudah siap untuk melawan para pasukan Owari di benteng. Hanya saja di benteng malah terdapat banyak pasukan yang menembak dengan senapan. Oleh karena itulah banyak orang yang terluka. Sehingga Yoshitatsu sangat dendam, dia terus melakukan penyerangan. Hanya saja tembakan terus melejit ke arah lawan. Sehingga para musuh dibuat kesal, mereka saling melemparkan senapan. Makanya terjadi lebaran di lokasinya. Lantas Sagara dan kawan-kawan mengevakuasi tempat yang terbakar. Di sisi lain, Nobuna begitu khawatir dengan kondisi Sagara. Kemudian Sagara lagi beberes karena kebakaran di lokasi benteng. Hanya saja Sagara tidak tinggal diam, dia segera keluar dari api. Sedangkan Nobuna telah beraksi meluncur ke TKP. Lalu Sagara syok saat Hachi tertembak senapan karena ulah musuh. Padahal mereka ingin mengajar Sagara, tapi Hachi malah menolong. Alhasil Hachi mendapatkan luka, dia pingsan dan terbaring lemah. Tidak lama kemudian, Nobunaga sampai bersama para prajurit, bahkan mereka melangkah maju menyerang pasukan musuh. Ketika sampai di benteng, keadaan musuh sudah kacau balau. Sehingga Nobuna menangis dan mengira kalau Sagara tewas. Kemudian Sagara muncul dan berteriak memanggil Nobuna. Makanya Nobuna senang karena Sagara tak jadi mati. Lantas Hachi bangun, dia hanya ingin pingsan akibat menggunakan baju anti peluru.
Sontak saja Sagara kaget, ternyata Hachi menjebaknya, padahal Sagara sudah sangat sedih. Namun akhirnya Sagara dan kawan-kawan berkumpul kembali untuk pulang ke Owari. Ketika sampai, Sagara dan kawan-kawan berkumpul di ruangan karena Yoshitatsu ditangkap. Makanya Yoshitatsu menghadap ke Nobuna, tapi dia tidak mau meminta maaf. Akan tetapi Nobuna tidak ingin membunuh Yoshitatsu karena anaknya Dosan. Dikarenakan Yoshitatsu tetap hidup, Dosan malah pergi. Dia kesal dengan anaknya yang pemberontakan. Namun Nobuna ingin tetap hubungan anak dan ayah ini tetap menyatu. Ketika Dosan melihat langit, segera muncul mengatakan anak-anak kota baru mereka. Sehingga beberapa wilayah besar berhasil dimiliki oleh klan Nobuna. Selanjutnya langit Kyoto yang megah telah kehilangan kemegahan karena terbakar. Faktanya Trio Miyoshi akan memperkuat kekuasaan di sekitar Kyoto. Bahkan mereka menyerang para Shogu Ashigaka. Alhasil Sagara dan kawan-kawan mulai rapat membahas perang. Di kesempatan itulah mereka membahas tentang Shogun yang tewas. Hanya saja Shogun tidak beneran lenyap, itu hanya kesalahpahaman. Sebab Shogun berhasil kabur karena masih bisa bertahan. Sontak saja Sagara kaget, ternyata sejarah yang disebutkan olehnya salah. Sebab Shogun masih hidup sehingga Sagara diejek sebagai monyet yang sudah tidak berguna. Sontak saja Sagara syok, ternyata ceritanya pada sejarah adalah membuat Sagara heran. Padahal dia di dunia nyata, kejadian sejarah tertulis seperti itu, namun nyatanya Shogun masih lolos. Oleh karena itulah, Niwa menyaut sepertinya monyet pintar dalam grup adalah Usang. Sehingga Sagara salah menebak kejadian masa depan. Hal tersebut pun membuat Sagara sadar diri tentang kesalahpahamannya. Oleh karena itulah, Niwa akan memimpin penyerangan sebagai jenderal. Dan seperti biasanya, Sagara tidak akan menjadi pemeran hebat, dia hanya ikut membantu saja. Makanya Sagara hanya pasrah dengan nasibnya yang dipilihkan oleh orang lain. Di kesempatan itulah, Sagara meminta hadiah yang dijadikan oleh Nobuna, yaitu wanita cantik. Langsung saja Nobuna menyuruh Sagara pergi, mandi dan bersiap untuk nanti malam. Akhirnya Sagara telah selesai beberes, dia sudah berada di atas kasur. Bahkan Sagara membayangkan siapa wanita cantik yang dikirim oleh Nobuna untuk Sagara. Namun semua hayalan gagal karena bocah nenek yang muncul. Sehingga impian Sagara gagal tidur bersama wanita cantik. Bukannya nenek tidak cantik, tapi sayangnya nenek hanya seorang anak kecil. Di sisi lain sudah saudagar besar dari Sakai membicarakan soal Nobuna yang akan menuju ke ibu kota Kyoto untuk mengambil alih. Hanya saja Suda dan para petinggi lain ikut mengomel. Apalagi mereka kehilangan Putri Himiko sehingga Danju si penyihir era Sengoku pun ikut serta. Sementara di sisi lain, Sagara dan Hanbe bersama yang lain sudah tiba di Kyoto. Makanya mereka melihat Himiko yang ingin diculik oleh pasukan musuh. Alhasil Sagara dan kawan-kawan menyelamatkan Himiko, lalu mereka berkumpul. Kemudian Himiko dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan mereka mengecek para mayat yang telah tewas. Kemudian Sagara mengobrol dengan Himiko. Apalagi Sagara tidak tega melihat seorang gadis kecil yang malang berkeliaran. Shin lalu beralih ke Nobuna, dia melancarkan aksinya meluncur ke Kyoto. Nampaknya Nobuna begitu bersemangat membawa para prajurit ke lokasi ibu kota. Sedangkan para musuh lainnya telah menyusun strategi untuk melawan Nobuna. Kemudian musuh telah menyiapkan seorang pria yang akan menyerang Nobuna. Di sisi lain, Sagara syok bertemu dengan seorang wanita asing dari Portugal yang sedang bertugas ke Kyoto. Hanya saja para pria jahat ingin menggoda Frois, yaitu wanita yang cantik. Akan tetapi, Sagara syok menyaksikan ukuran dada Frois. Hal tersebut menjadikan motivasi untuk Sagara melindungi Frois. Akan tetapi, Date pengawalnya tidak tinggal diam, dia begitu kuat seperti ninja. Makanya Date melindungi Frois, lalu Frois berkenalan dengan Sagara dan kawan-kawan. Tidak lama sudah pertemuan mereka, Sagara dan kawan-kawan mengantarkan Frois yang ingin pulang. Kemudian Sagara bergegas pergi bersama teman-temannya. Lantas Sagara berjalan bersama Himiko, tapi mereka malah mendapatkan musibah. Di kesempatan itulah Danjo muncul menyihir Sagara dan kawan-kawan hingga pingsan. Lalu Himiko diajak pergi oleh Danjo sehingga Himiko akan ikut, tapi dia harus pamitan kepada Sagara dan kawan-kawan dulu.
Langsung saja Danjo pergi. Tidak lama kemudian, Sagara beserta yang lainnya tersadar. Kemudian Himiko bergegas pergi, sedangkan Sagara dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan. Keesokan harinya, Nobuna sudah sampai di Kyoto, dia juga telah menguasai wilayah Kyoto. Bahkan Nobuna dan kawan-kawan telah menaklukkan Rokoku, wilayah musuh karena kehebatannya. Selanjutnya Shin berada di ruangan Nobuna yang sedang sibuk rapat dengan anggotanya. Lantas Nobuna kesal karena Konoe masih tidak mau membayar sejumlah uang yang dijanjikan. Bahkan mereka tidak akan menyetujui Imagawa sebagai shogun. Hal tersebut membuat Nobuna kesal, dia harus memikirkan strategi. Hanya saja Nobuna tidak bisa berbuat banyak. Dia malah pergi makan takoyaki di Sakai bersama dengan Sagara. Nampaknya mereka makan dengan asik berduaan di tengah pasar. Kemudian Sagara berkata, mengapa Mbak Nobuna malah bersantai? Lalu Nobuna menjawab, para anggotanya sedang menyelesaikan negosiasi dengan Konoe. Sehingga Sagara dan Nobuna berharap kalau situasi kali ini akan mendukung mereka. Setelah acara bermain usai, Sagara dan Nobuna pergi menuju Imai, pemimpin dari Sakai. Kemudian mereka telah tiba di lokasi untuk berdiskusi. Di kesempatan itulah Nobuna menceritakan tentang Konoe yang tidak membayar. Hanya saja Imai juga tidak mampu melakukan banyak hal, dia hanya bisa mendengar kisah curhatan mereka. Apalagi Imai telah dibenci oleh para Konoe karena telah memonopoli kedai takoyaki. Alhasil Sagara mengatakan dia mengenal Imai karena Imai orang yang dekat dengan Nobuna. Bahkan Nobuna dan Imai sering bertemu untuk sekedar minum teh. Hal tersebut membuat Imai takjub dengan kehebatan dari Sagara. Alhasil Nobuna mengatakan Sagara adalah orang yang dari masa depan. Sementara di sisi lain, Katsu masih melawan musuh di medan pertempuran. Hanya saja Katsu heran melihat seorang pria asing yang aneh. Scene berakhir ke Sagara dan Nobunaga yang lagi mengobrol dengan Hachi untuk mendengarkan informasi. Kemudian Mitsu juga melaporkan kepada Nobuna bahwa dia gagal mendapatkan uangnya. Oleh karena itulah Nobuna berkata juga dia juga berpikir menagih uang adalah hal yang sulit. Hanya saja Mitsu tidak enak hati padahal dia ingin membantu Nobuna namun gagal lagi. Padahal sejak dulu Mitsu selalu ingin membanggakan seseorang seperti ibunya. Akan tetapi Mitsu kali ini gagal dengan misi yang dijalaninya. Sehingga Mitsu ingin menyatukan Jepang bersama Nobuna. Sementara Nobuna dan kawan-kawan sudah masuk ke ruangan pertemuan menemui Suda. Akan tetapi Suda malah ingin bertaruh, dia berkata akan membayar uang sesuai yang dijanjikan beserta persetujuan dari shogun baru. Hanya saja Sagara harus bertarung dengan orang yang dipilih oleh Suda untuk memasak. Dan apabila Sagara menang, Suda dan para rekan lainnya akan membayar uang dan menyetujui Imagawa sebagai shogun baru. Langsung saja Suda memilih Mitsu sebagai lawan Sagara di acara memasak. Mitsu merasa kesal melihat Sagara yang terus menempeli Nobuna. Sehingga Mitsu akan melawan Sagara dan membuktikan Mitsu lebih hebat. Kemudian Sagara berkunjung ke tempat Frois untuk menanyakan resep makanan luar. Alhasil Sagara mendapatkan bumbu mayones untuk ditata sebagai saus di takoyaki. Keesokannya, Sagara dan Mitsu mulai berlomba-lomba, mereka membanggakan kehebatan masing-masing. Langsung saja pertandingan pun dimulai, sudah yakin Mitsu akan menang. Tidak lama masakan Sagara telah selesai, dia segera menghidangkannya. Otak saja semua orang syok merasakan makanan lezat yang dibuat oleh Sagara. Bahkan Imai menangis, rasa takoyaki terlalu nikmat digabungkan dengan saus mayones. Sementara takoyaki buatan Mitsu sangat buruk dan tidak enak. Sehingga Sagara memenangkan pertandingan, tapi Sagara dan kawan-kawan kecewa dengan Mitsu yang berusaha melawan Sagara. Setelahnya mereka bergegas kembali karena acara telah usai. Di sisi lain, seseorang diperintahkan untuk mengincar Nobuna. Bahkan Nobuna sekarang memiliki segudang musuh yang akan menerornya. Selanjutnya Shin berada di ruangan pertemuan Nobuna dan kawan-kawan. Lantas Imagawa malah membanggakan dirinya yang merupakan seorang shogun. Hanya saja Katsu kesal mendengar ucapan Imagawa. Apalagi Imagawa terus-menerus menunggu Nobuna dan kawan-kawan. Hanya saja Nobuna santai saja dengan sikap aneh dari Imagawa.
Apalagi dia sudah terbiasa melihat Imagawa yang memiliki pikiran gila. Kemudian Katsu ingin mengajar Imagawa, kalau bisa dia sangat ingin melenyapkan Imagawa yang banyak bacot. Oleh sebab itulah Nobuna menyaut mereka telah bersusah payah mendapatkan izin agar Imagawa menjadi shogun. Sehingga Nobuna dan kawan-kawan harus menerima Imagawa meskipun pernah bermusuhan. Sementara Sagara bergumam dengan pikirannya sendiri. Sebab Sagara tidak ingin kejadian sejarah tentang Mitsu terjadi. Bahkan Mitsu menyebabkan kehancuran karena kemarahannya. Hal tersebut membuat Sagara ingin menghentikan suatu kejadian lagi. Kemudian Sagara memikirkan cara agar dapat menghentikan hal buruk. Sementara teman-teman lainnya sudah bersiap melakukan penyerangan. Sebab terjadi perorangan lagi yang akan melibatkan Nobuna. Sehingga Nobuna tidak bisa membiarkan peristiwa buruk menghancurkan segala impiannya. Makanya demi Kyoto, Nobuna harus ikut andil peperangan. Sementara di sisi lain, Mitsu berdiskusi dengan Imai membahas soal Nobuna. Faktanya mereka merupakan sanak keluarga tapi memiliki hubungan yang rumit. Sehingga Mitsu selalu salah sangka dan tidak percaya dengan Nobuna walaupun dia menyayangi Nobuna. Alhasil Imai memberi saran kepada Mitsu agar berhenti overthinking. Sedangkan Sagara masih berdiskusi dengan Nobuna soal strategi perang. Kemudian mereka berpencar melakukan tugas masing-masing. Alhasil Sagara beraksi, dia menghentikan Mitsu yang akan dikelabui oleh seseorang. Sebab Sagara mengetahui sejarahnya, tetapi seringkali peristiwa berubah atau bahkan kisah sejarah yang salah. Hal tersebut membuat Sagara bingung, tapi dia tetap menjalankan misi. Namun Sagara malah ditangkap oleh Danjo dan disekap. Alhasil Mitsu tidak mungkin dapat ditolong oleh Sagara. Di sisi lain Mitsu bertemu dengan Danjo, wanita penyihir yang akan melawannya. Apalagi Danjo pasti menyusupi pikiran Mitsu agar membenci Nobuna. Langsung saja Danjo menggunakan sihir agar Mitsu dapat dikelabui. Hanya saja sihir tidak mempan karena Mitsu menusuk kakinya dengan pisau. Sebab Mitsu ingin kesadarannya kembali penuh, tapi kenyataannya Danjo menggunakan sihir lain lagi. Alhasil Mitsu terbawa oleh pikiran Danjo yang membohonginya. Sehingga pertempuran terjadi antara Mitsu dan Danjo, bahkan keadaan sekitar pun telah terbakar. Tidak lama kemudian, Sagara muncul, dia menyelamatkan Mitsu. Sedangkan Nobuna dan kawan-kawan juga sudah datang untuk menyergap Danjo. Namun Danjo merasa sepele dengan pasukan Nobuna. Sontak saja Danjo kaget, ternyata Deta juga muncul, yaitu si pembunuh yang kejam, dia selalu bersama Freud. Langsung saja Danjo dikepung oleh pasukan Nobuna, walaupun dia juga membawa prajurit. Keesokannya setelah semua masalah selesai, Sagara dan Nobuna berkunjung ke Himiko. Alhasil Himiko mengatakan banyak hal kepada Nobuna untuk dijadikan pelajaran. Serta Himiko menyarankan agar Nobuna tidak terlalu percaya Sagara. Sebab di otak Sagara bukan hanya ada Nobuna, melainkan dipenuhi wanita cantik yang lainnya. Hal tersebut membuat Sagara panik, dia malah diolok-olok di depan matanya. Lalu Nobuna juga menjelaskan alasannya tidak ingin menjadi shogun karena mimpinya berjalan ke arah yang lain. Selanjutnya Shin berada di ruangan pertemuan Nobuna dan kawan-kawan yang lagi berapa. Sebab mereka sangat sibuk membahas perang baru lagi. Faktanya Nobunaga akan menyerang Asakura di Echizen. Sehingga Nobuna berkata dia akan menyerang Wakasa. Alhasil Mitsu dan kawan-kawan bersemangat untuk membantu Nobuna menang dan menaklukkan Jepang. Sedangkan Sagara sedang memikirkan tentang masa yang terus berubah. Bahkan di sejarah yang dibaca Sagara di dunianya ada yang berbeda dengan kisah di dunia barunya. Hal tersebut membuat Sagara bingung bagaimana dia menyelamatkan kematian orang yang disayanginya. Kemudian Sagara menjadi overthinking sendiri dengan berbagai hal di kepalanya. Setelahnya Nobuna dan kawan-kawan kembali melakukan tugas masing-masing. Lalu Sagara bertemu Mitsu untuk mengobrol, mereka membahas perang yang akan dilalui. Di kesempatan itulah Mitsu menunjukkan semangat juangnya untuk bersama Nobuna menaklukkan Jepang. Di sisi lain, Asai lagi asik mandi di sauna. Tapi dia kaget melihat Oda yang tiba-tiba saja menyusul. Ternyata Oda bukanlah orang asli, melainkan Suda Nobusumi yang merupakan seorang laki-laki.
Sehingga Nobuna mengirimkan pria Asia yang menyamar menjadi pria padahal aslinya dia wanita. Seiga sudah berkata tidak salah apabila seorang wanita menjadi daimyo. Kemudian sudah bergegas melompat ke air untuk memeluk Asai. Keesokannya, Nobunaga dan kawan-kawan berangkat, mereka melancarkan aksi ke TKP bersama dengan para prajurit. Sementara nenek telah datang, dia masuk ke ruangan tempat Sagara dan kawan-kawan berkumpul. Nampaknya Hanbei lagi sakit, dia terlalu banyak menggunakan sihir kemarin. Hal tersebut membuat Hanbei kelelahan, dia menjadi drop. Kemudian nenek berkata, dia harus diurus untuk memeriksa Sagara yang takut menggoda para wanita. Setelahnya Sagara dan kawan-kawan memulai obrolan bersama. Bahkan Hanbei menginfokan bahwa rencana Nobuna yang sesungguhnya adalah menuju ke timur. Lalu setelahnya, dia akan memasuki Wakasa dan menyerang Echizen. Sontak saja Sagara syok mendengar ucapan dari Hanbei. Sehingga Sagara kesal karena Hanbei telah menginfokannya. Oleh karena itulah, Sagara menyusul wanita idamannya ke TKP. Langsung saja Sagara bergegas, dia tidak ingin Nobuna terluka atau diserbu oleh pasukan musuh. Kemudian Nobuna sudah diincar oleh para musuhnya karena sikap Nobuna yang selalu ingin menguasai segala wilayah. Alhasil Nobuna diserang sehingga Sagara pun mencari keberadaan Nobuna. Akhirnya Sagara bertemu dengan Oda, dia syok mengetahui rencananya. Nobuna akan ditangkap dan dikurung di penjara. Sementara keluarga Asai telah menyatakan peperangan dengan Nobuna. Hal tersebut membuat Asai marah dan sang ayah tega melakukan kejahatan kepada kakak iparnya. Makanya Sagara ingin menghentikan perang dengan Asakura. Hanya saja, Sagara tidak terima kalau Nobuna salah mengambil keputusan. Kemudian Sagara menghampiri pasukan Nobuna dan kawan-kawan. Langsung saja Sagara meminta Nobuna menghentikan segalanya. Akan tetapi para pasukan Asakura telah menyerang. Makanya Sagara dan kawan-kawan harus segera beraksi. Namun mereka harus menyusun rencana dan strategi yang matang. Di kesempatan itulah mereka berunding tentang penjagaan pasukan di belakang. Sebab Nobuna harus mengorbankan salah satu pelayan setianya untuk melakukan penjagaan. Tapi tentu saja menjaga bagian belakang sama dengan siap mati. Namun Sagara malah ujuk diri untuk menjaga pasukan belakang. Sehingga Nobuna menolak, dia tidak ingin segera mati. Serta Nobuna juga ketakutan, apalagi Nobuna mencintai Sagara dan masih ingin bersamanya. Di kesempatan itulah Sagara meyakinkan Nobuna bahwa semua akan baik-baik saja. Kemudian Sagara berjanji untuk tetap hidup dan mereka pasti bertemu kembali. Lalu Sagara meminta izin kepada Nobuna untuk menciumnya. Sehingga Nobuna mengiyakan ucapan Sagara. Setelahnya mereka berpencar dan melakukan tugas masing-masing. Sekarang Sagara menjadi pasukan belakang demi menjaga 500 pasukan yang ditugaskan untuk memperlambat musuh. Oleh karena itulah, Sagara mewaspadai menjalankan tugasnya dan teman-teman segera pergi melanjutkan misi mereka. Di sisi lain, Nobuna beraksi, dia berhasil menjalankan misinya. Makanya Nobuna buru-buru pergi untuk bertemu dengan Sagara. Hanya saja Nobuna malah mendapatkan serangan sehingga Nobuna ketakutan tidak bisa bertemu dengan Sagara. Selanjutnya Shin berada di medan pertempuran. Nampaknya Sagara dan kawan-kawan masih berjuang menjaga barisan belakang. Hanya saja para pasukan musuh menyerang sehingga keadaan menjadi buruk. Padahal sejak tadi semua masih aman dan terkendali. Tapi mendadak musuh datang dan mengacaukan segalanya. Sehingga Sagara dan kawan-kawan bersiap untuk melakukan perlawanan. Alhasil Sagara dilindungi oleh para rekannya, mereka tidak mungkin membiarkan Jenderal Sagara terluka. Apalagi Sagara adalah milik Nobuna. Langsung saja para penduduk pasukan beraksi, Sagara sendiri kebingungan, langsung serangan yang menerpanya. Sementara Nobuna tertembak oleh peluru, tapi dia terselamatkan. Sebab Nobuna menyimpan HP milik Sagara yang di saku bajunya. Sehingga bagian yang tertembak tidak mengenai tubuh Nobuna. Sehingga Nobuna segera dibawa kabur untuk dirawat di rumah. Sedangkan Sagara masih dalam kondisi buruk, dia mendapatkan serangan dari banyak orang. Bahkan beberapa orang mengincar Sagara karena Sagara adalah monyet milik Nobuna.
Apalagi semua orang takut kalau Nobuna begitu menyayangi Sagara dan tidak rela apabila Sagara tewas. Oleh karena itulah, para musuh Nobuna memanfaatkan situasi untuk menghancurkan Nobuna. Namun mereka telah menyadari bahwa Nobuna masih selamat dan belum tewas. Nampaknya Sagara dikepung oleh para pasukan dan terus membela Sagara. Namun Sagara tidak tahu harus berbuat apa lagi. Sehingga pasukan meminta Sagara pergi untuk melindungi diri. Akan tetapi Sagara tidak tega melihat pasukan mengorbankan nyawa demi dirinya. Ketika melihat Sagara diserang, Mitsu tidak tinggal diam. Dia membantu Sagara. Namun sialnya Mitsu malah mendapatkan serangan yang brutal hingga tewas. Alhasil situasi pasukan Owari semakin hancur, bahkan mereka tidak punya pemimpin perang. Lalu Katsu begitu bersedih atas kematian dari Sagara. Bahkan teman-teman yang lain menyaksikan Katsu menangis. Kemudian Katsu menjelaskan tentang Nobuna yang masih terselamatkan. Hanya saja mereka juga tidak terima dengan kematian Sagara. Keesokannya, Danju terus mengamati Nobuna. Dia yakin Nobuna pasti sangat terpukul. Sehingga Danju mengatakan kepada teman lainnya bahwa Nobuna akan diberikan sihir. Ketika sihir berjalan, Nobuna pasti akan bersikap tenang dengan kematian Sagara. Oleh karena itulah, Nobuna bisa bangkit kembali untuk membalaskan dendam. Kemudian Nobuna bermimpi dia sedang melangsungkan pernikahan dengan Sagara. Lantas Nobuna begitu bahagia saat proses pernikahannya. Hanya saja semuanya cuma mimpi. Nobuna pun segera terbangun. Alhasil Nobuna terbangun setelah mendapatkan sihir, dia menjadi lebih menerima takdir tentang Sagara. Akan tetapi, dendam Nobuna tidak bisa pudar. Dia segera membalaskan dendam. Makanya Nobuna dan kawan-kawan beraksi untuk menyerbu pasukan musuh. Di kesempatan itulah Nobuna bangkit dengan segala keterpurukan. Bahkan Nobuna yang sekarang lebih menerima kehidupan yang dijalaninya. Scene selanjutnya berada di ruangan Kanoe dan kawan-kawan. Mereka sedang berdiskusi soal rencana pembunuhan Nobuna. Sebab kali ini Nobuna pasti akan mati, tidak seperti serangan sebelumnya. Kemudian di sisi lain, Hanbei terbangun, dia sudah dalam kepala yang lebih baik. Kemudian Hanbei menceritakan kepada teman-teman kemungkinan Mitsu lolos dari bom. Apalagi kalau Mitsu menggunakan jurus ajaib Mitsu bisa kabur dari serangan bom. Hal tersebut membuat teman-teman lain menjadi kesenangan. Di sisi lain, Mitsu lagi berusaha naik ke atas tebing. Dia sejak tadi sudah kesulitan mencapai puncak. Akhirnya Mitsu tiba dan berkata dia tidak semudah itu akan tewas. Oleh karena itulah Mitsu segera mencari keberadaan Sagara. Tidak lama kemudian Mitsu berhasil menemukan Sagara. Dia menyadari Sagara masih hidup. Langsung saja Mitsu menyembuhkan luka Sagara dan mengobatinya. Tampak mereka sedang berada di dalam gua untuk berlindung. Sejak tadi Sagara hanya menyebutkan nama Nobuna, membuat Mitsu kesal. Padahal Mitsu yang menyelamatkan Sagara, tapi Sagara malah menyebutkan nama orang lain. Dikarenakan Sagara kedinginan, terpaksa Mitsu memeluknya. Sebab Mitsu tidak ingin Sagara tewas dan meninggalkan Nobuna. Sementara Nobuna telah beraksi, dia bersama bawahannya. Langsung saja Nobuna melancarkan serangan, dia sedang melawan musuh yang kuat. Akan tetapi musuh malah membiarkan Nobuna pergi, karena setelah ini Nobuna akan melawan Kanoe. Hal tersebut membuat musuhnya mengizinkan Nobuna untuk pergi. Sehingga Nobuna terharu, dia segera menuju Konoe dalang dibalik semua permasalahan. Ketika sampai, Nobuna menyerang Konoe, mereka saling adu kekuatan. Mereka pun auto adu mekanik. Kemudian Nobuna melancarkan aksinya melawan Konoe. Nampak Nobuna begitu dendam dengan Konoe yang telah mengacaukan hidup Nobuna. Sedangkan Sagara telah sadar, dia segera kabur untuk menemui Nobuna. Tidak lama kemudian, Sagara tiba di tempat Nobuna. Mereka bertemu dan berpelukan. Hanya saja Nobuna malah mengira kalau Sagara hanyalah sebuah mimpi, sehingga Nobuna mengizinkan Sagara untuk menciumnya. Akan tetapi teman-teman lainnya malah muncul. Sehingga Nobuna menyadari kalau memang Sagara masih hidup. Langsung saja Nobuna mengejar Sagara habis-habisan, mustahil Nobuna mau dicium di hadapan halayak umum. Hal tersebut membuat Sagara kesal padahal dia ingin mencium Nobuna, tapi digagalkan. Alhasil teman-teman tertawa melihat tingkah Nobuna dan Sagara. Alhasil peperangan telah selesai, klan Oda kembali berjaya. Keesokan harinya, Nobuna dan kawan-kawan kembali ke rumah. Mereka sangat senang atas kemenangan yang mereka raih.
Nampak para penduduk menyambut kedatangan Nobuna dan kawan-kawan. Semua orang sangat senang menikmati kejayaan yang dibuat oleh Nobuna. Sehingga kepemimpinan Nobuna mendapatkan apresiasi yang besar dalam sejarah. Akhirnya perjuangan Nobuna bersama Sagara pun dan teman yang lainnya menyatukan Jepang telah terwujud. Bahkan Nobuna dan kawan-kawan sudah bisa bersantai kembali menikmati kehidupan yang tenang dan ceritanya pun juga usai sampai di sini. Oke lah cuy, mari kita sedikit ke bagian penutup biar lebih afdol. Sejarah Jepang dari masa Edo memang sangat membingungkan dan banyak banget cuy. Tetapi berkat kerja keras bla-bla dari anime berjudul Oda Nobuna Yabou ini membuat penonton dapat memahaminya dengan sangat mudah dan menghibur. Uniknya lagi sang MC juga berasal dari masa depan dan mampu mengubah sejarah menjadi lebih baik bersama dengan Oda Nobuna sang main heroin. Banyak peristiwa bersejarah yang diceritakan di masa itu. Yang lebih menonjol lagi adalah scene di saat peperangan terjadi walau tanpa efek CGI sekalipun. Penggambaran ekspresi dari setiap karakter yang tepat juga makin membuat anime ini wajib ditonton. By the way, terima kasih buat kalian yang menonton dari awal sampai akhir cuy. Terima kasih untuk kalian semuanya yang selalu setia dengan channel yang satu ini. Tentunya Mang Ope akan kembali lagi menghibur kalian setiap harinya dengan durasi anime yang mantap-mantap punya. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. See you in the next video and bye-bye.